Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terkhususnya yang bisa menghadiri kajian rutinan Kamis malam Jumat ini di Pondok Uripe Allah. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kebahagiaan, selalu di dalam kecukupan, selalu di dalam kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kali ini adalah tentang bekal manusia untuk menuju ke akhirat. Selama ini kita ketahui bersama bahwa untuk bekal di akhirat nanti katanya, yaitu manusia melaksanakan ibadah-ibadahnya, melakukan sholat-sholatnya, berzikir-zikiran, bersolawat-solawatan, berbuat kebajikan-kebaikan, baik itu membantu orang lain dan sebagainya. Itulah yang kita sangka selama ini sebagai bekal dunia dan akhirat, yakni bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Alhamdulillahirabbil alamin, itu secara syariatnya. Akan tetapi bila syariat ini tidak disambung dengan hakikat makrifatnya, maka syariat ini akan kering kerontang. Maknanya batal syariatnya, batal apa yang kita lakukan tanpa hakikat makrifatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimanakah hakikat makrifat yang dikatakan bekal yang abadi itu? Sehingga bekal-bekal yang kita kumpul-kumpulkan saat di dalam kehidupan ini agar bisa bermanfaat kepada diri kita di akhirat kelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu kita ketahui bersama, selama ini ada bekal yang fana dan ada bekal yang baqo. Ada bekal yang hancur dan ada bekal yang bisa ditunggangi untuk menuju kepada Allah, menuju kepada baqo billah. Apakah bekal yang fana atau apakah bekal yang rusak itu? Bekal yang sia-sia saja itu, yakni ketika manusianya masih merasa bahwa semua apa yang dilakukan, masih pekerjaannya, masih aktivitasnya, masih kekuasaan manusianya di dalam beraktivitas, maka hancurlah bekal-bekal yang dikumpulkannya. Sholat manusianya yang merasa berkuasa untuk sholat, ibadah manusianya yang merasa kuat untuk beribadah, berzikir yang mana manusianya yang merasa dirinya bisa berzikir, sholawatan manusia merasa bisa bersolawatan,
yang mana seluruh aktivitas itu masih dituhani, masih dikuasai oleh manusianya. Sedangkan Allah gaib, Allahnya tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena manusianya merasa lebih bisa apa-apa daripada Allah. Berarti selama ini kita menggunakan kendaraan hawa nafsu untuk beribadah. Sholatnya menunggangi hawa nafsu. Ibadahnya menunggangi hawa nafsu. Sholawat dan zikirannya menunggangi hawa nafsu. Perbuatan kebaikannya ditunggangi oleh hawa nafsu, maka otomatis semuanya ya hancur. Karena kenapa kok hancur? Karena selama ini kita tidak pernah mempersembahkan sholat ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu Allah yang mana. Akhirnya ya tersesatlah kita. Karena manusianya masih jadi Allah. Allahnya jadi makhluk. Jadi selama ini iman kita ini iman yang terbalik. Mestinya manusia ini berada di dalam sifat wajib bagi manusia itu adalah sifat muhalnya Allah. Kalau Allah wujud, wajib bagi manusia tidak wujud. Adam. Jadi selama ini manusia memakai sifat-sifatnya Allah. Allah wujud, manusia merasa lebih wujud daripada Allah. Sedangkan Allahnya digoibkan, Allahnya ditiadakan, Allahnya diadamkan. Berarti manusianya telah jadi Tuhan, Tuhannya telah jadi makhluk. Kebalik. Seolah-olah yang bisa hidup ini manusianya, Allahnya tidak bisa apa-apa. Seolah-olah yang bisa duduk berdiri ini manusianya, Allahnya lepok, lemah, tidak bisa apa-apa. Kalau dikatakan Allah itu loh bisa berdiri, bisa duduk, bisa berlari, bisa berjalan, bisa makan, bisa minum. Apa maknanya? Kalau tidak ada uripe Allah ya semua kegiatan manusia tidak ada. Jadi adanya semua kegiatan manusia kan karena adanya Allah. Tapi selama ini manusianya jadi Allah. Maka itulah yang dimaksud bekal yang dibawa oleh manusia ya pasti hancur. Kenapa? Karena manusianya tidak mempersembahkan apa-apa yang dilakukannya kepada Tuhannya. Kenapa? Karena belum bertemu Tuhan. Belum berani mati. Manusianya tidak berani mati. Allah saja yang mati. Aku hidup kok. Ya kan? Selama ini kita merampas atau mencuri atau mencabut rohnya Tuhan sehingga Tuhannya gaib, tidak bisa tampil. Kenapa? Karena manusianya merampas rohnya Tuhan sebagai roh manusianya. Maka dari itu ketika manusianya jadi Tuhan ya selamanya takkan pernah bertemu dengan Tuhannya. Karena yang diesakan, karena yang ditauhidkan di dalam dadanya hanya manusianya sendiri sahaja. Sampai kapanpun manusianya takkan pernah bisa menemukan Tuhannya. Bila tidak pernah menemukan Tuhannya, apa bisa Islam? Apa bisa menyerah? Wong belum ketemu Tuhannya. Untuk menyerahkan diri, untuk menyerahkan seluruh ibadah dan amal perbuatan kita, ya kita harus ketemu dulu.
baru bisa menyerahkan. Bila kita tak pernah bertemu Tuhan, berarti selama ini yang kita serahkan sholat, ibadah, zikiran, sholawatan, otomatis kita serahkan kepada hawa nafsu untuk dibakar. Dibakar apa maknanya? Diaku-akui. Yang sholat ini aku kok. Yang ibadah ini aku kok. Yang hidup ini aku kok. Padahal di dalam surat doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat dan ibadahku, bahkan hidup dan matiku, linnas, bukan milik manusia, tapi lillah, hanya milik Allah. Berarti bila manusianya masih ada, pasti ngaku-ngaku bahwa apa yang diperbuatnya adalah perbuatannya sendiri. Lalu bagaimanakah caranya agar kita bisa menyerahkan sholat yang bukan milik kita, menyerahkan ibadah yang bukan milik kita, bahkan menyerahkan hidup dan mati yang bukan milik kita? Maka serahkanlah semuanya kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Maka disitulah kepasrahan dirimu. Dan bila semua sudah dipasrahkan kepada Allah sebagai sang pencipta diri manusianya, disitulah tempat kelegaan hati. Hatinya enjoy, hatinya senang, bahagia. Kenapa? Karena Allah yang mengurus aku. Dudukku sudah diurus Allah. Berdiriku sudah diurus Allah. Di dalam singgah sananya Allah. Makan minumku diurus Allah. Nafasku diurus Allah. Kalam-kalamku dikalamkan Allah. Pekerjaku dikerjakan Allah. Sholat ibadahku Allah sebagai pemiliknya. Bila Allah sudah sebagai pemiliknya, kita sudah tidak berharap apa-apa lagi. Apalagi berharap pahala, apalagi berharap surga. Wong bukan milik kita yang mengerjakan, kok kepingin ngaku-ngaku bahwa kita yang mengerjakan. Ketika kita bekerja di kantor, di sawah, di pasar, sebenarnya hasil dari apa yang kita kerjakan, uangnya hanya milik Allah. Kenapa? Kalau tidak ada Allah, ya tidak dapat uang. Berarti itu uang Anda apa uang Allah? Masa kita menerima apa yang bukan kita yang mengerjakan? Inilah yang dimaksud la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Disitulah tempat bersyukurnya manusia dari apa-apa yang tidak dikuasainya, tapi Allah kasih sayang merahmati hamba-hambanya. Bersawah dapat hasil, berdagang dapat hasil, padahal yang ke sawah, yang berdagang, yang ke kantor Allah. Tapi uangnya, hasilnya untuk manusianya. Gitu kok masih merasa kurang. Bila tidak bersyukur, maka azab Allah lebih berat lagi. Jadi ketika kita tidak bersyukur di dalam kehidupan ini, maka hidup kita akan sengsara, kurang terus. Padahal rezekinya kata orang lain banyak, tapi bagi dirinya merasa kurang dan kurang terus. Selamanya manusia didera dan tenggelam di dalam kemiskinan. Karena apa? Karena tidak bersyukur atas apa yang dimilikinya. Maka dari itu bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya, ya pasti tidak bisa bersyukur. Akan tetapi bagi manusia yang sudah mengenal Tuhannya, otomatis
bersyukur. Kenapa? Karena yang ada hanya asyakur. Bukan manusianya yang bersyukur. Manusianya tidak bisa bersyukur. Kenapa? Manusianya hanyalah kekasih-kekasih Allah. Ibarat manusia hanyalah baju-bajunya Allah. Baju kalau tidak dipakai oleh yang punya baju, maka bajunya tak bisa apa-apa. Jadi manusia ini ibarat bayangan Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, di situ pula manusianya pergi. Berarti ibu-ibu dan bapak datang ke sini kan karena jadi bayangan Tuhan. Berarti siapa yang ke sini? Anda apa Tuhan? Allah kan? Yang ke sini kan Allah kan, bukan Anda kan? Kenapa? Anda bayangan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Disitulah kita harus menyadari bahwa diri kita ini hanyalah al-insanu sirri wa ana sirruhu, yakni kita ini pakaian-pakaian Tuhan, khalifah Allah, Rasulullah, utusan Allah, kekasih Allah. Tapi kita selama ini tidak mau jadi kekasih Allah. Kita lebih cinta menjadi kekasih setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam dirimu? Di dalam diri Anda siapa yang wujud? Anda atau Allah? Kalau yang wujud Anda, manusianya. Kalau yang wujud Abdul Halimnya, ya ini. Setan itu Abdul Halim dulu setan. Bayangan kok ngaku Tuhan. Jadi Anda makan, Anda minum. Kenapa? Karena yang pakai Anda yang makan, yang pakai Anda yang minum. Bukan Anda. Anda hanya bayangan. Dikira Allah tidak bisa apa-apa. Kita manusia inilah yang tak bisa apa-apa. Anda dimakankan, Anda diminumkan. Kenapa? Allah menjaga Anda. Supaya bisa diperankan. Yang bisa makan dan bisa minum, yang bisa mengendarai mobil, bukan Anda. Anda cuma bayangan Tuhan. Bila Anda memahami di situ, maka akan Anda rasakan kebahagiaan, ketenangan di dalam kehidupan ini. Apa yang mau dicari? Wong sebentar lagi kita kembali. Jadi sebelum kita kembali, kita sebelum mati, matikanlah dirimu mutu qabla antal maut. Kematian di sisi Allah itu bukan matinya raga. Kalau kematian di sisi manusia matinya raga. Tapi kematian di sisi Allah itu matinya jiwa. Selama ini sebelum kita mengenal Allah, kita sudah mati. Sudah mati kok takut mati. Sudah jadi mayat kok takut jadi mayat. Sudah digerogoti oleh cacing tanah kok takut dengan cacing tanah. Apa maknanya? Selama ini sholat kita, ibadah kita, sholawatan, dikiran kita gerogoti sendiri, kita akui ini aku yang mengerjakan. Gitu kok takut dengan cacing tanah yang akan menggerogoti. Sebenarnya yang jadi cacing tanah itu diri kita sendiri. Tapi tidak sadar. Selama ini hanya didongeng-dongengi saja. Besok. Padahal besok tidak ada. Yang ada sekarang. Kalau Anda besok mati. Sama halnya dulu Anda sebelum terlahir ke dunia ini. Tahu apa? Tahu apa, Pak? Tidak tahu apa-apa, Pak. Orang mati-mati itu tidak tahu apa-apa. Seperti dulu ketika belum terlahir. Enak kok ditakuti. Memang kata setan memang menakut-nakuti. Besok kalau sudah mati dikubur, didatangi malaikat mungkar nakir. Terus ditanya, disiksa, dimakan cacing tanah. Serba menakutkan. Kenapa kita ditakut-takuti setan demikian? Agar kita tetap jadi temannya
Setan tidak mau mati jadi Tuhan terus. Jadi Allah terus, Pak. Allah saja yang mati. Aku hidup kok, ya kan? Itulah yang dimaksud manusia mati hatinya, mati kesadarannya. Akan tetapi bagi manusia yang sudah berani mati demi Allah, mematikan dirimu, maka bangkitlah kesadaranmu bahwa hidup ini Allah. Kalau hidup ini Allah, Anda dihadapkan segala sesuatu, Anda dihadapkan berbagai macam masalah, enjoy saja, tenang. Wahai wong masalah, bukan aku yang punya. Tentunya yang bisa menyelesaikan masalah ya yang punya masalah. Siapa? Allah. Kalau kita tidak punya masalah kok megaya mau menyelesaikan masalah, megaya jadi Tuhan, ya pening, Mbak. Disiksa terus, panas terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud bekal yang fana, bekal yang rusak, bekal yang hancur ketika diri manusianya masih merasa lebih wujud daripada Allah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan imannya. Katanya wujud kidambaka mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniya kudrat irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu sifatnya siapa? Sifatnya manusia, bukan sifatnya Allah. Ya enggak? Sifat 20 itu kan sifatnya manusia. Apa buktinya? Manusianya merasa wujud. Buktinya apa? Manusianya merasa hidup. Buktinya apa? Manusianya merasa berkuasa, berkehendak, berilmu dan sebagainya. Berarti sifat 20 itu sifatnya manusia. Manusia pura-pura saja sifatnya Allah 20. Pura-pura bertuhan tapi tidak bertuhan. Sifatnya Tuhan diambil, dicuri, dirampok tapi sadar. Gitu kok mau beribadah, sifatnya Allah saja dirampok. Ya kembalikan dulu sifat-sifatnya. Baru itu yang dimaksud ibadah, yang dimaksud sholat. Selama ini kita menyerupai Allah. Benar kan? Berarti sifat 20 sifatnya manusia kan? Sifatnya Allah. Allah yang mana? Allah yang ini. Manusia yang menyerupai Allah, manusia yang ingkar dari Tuhannya. Inilah manusianya yang tidak akan pernah bisa mengumpulkan bekal-bekal abadi, tapi dikumpul-kumpulkan untuk dimakan sendiri. Diaku-akui dewe amale. Sehingga merasa bangga, sehingga merasa mulia. Kenapa? Karena jadi hantu yang merasa memiliki sifat 20. Sedangkan sifat muhalnya Allah, yang mestinya sifat muhalnya Allah, muhal. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Sifat muhalnya Allah diserahkan kepada Allah. Wajib Allah tidak ada. Yang ada hanya manusia. Kebalikkan imannya, Pak. Katanya beriman kepada Allah. Tapi Allahnya
tidak dipertuhankan. Inilah yang selama ini kita tidak menyadari, Pak. Kita hanya mabuk-mabuk agama saja, mabuk-mabuk kajian saja. Tapi kita tidak mengkaji diri kita sendiri. Selamanya mabuk. Mabuk diri. Salah sendiri jadi hantu. Yang merasa memiliki sifat 20-nya Allah. Jadi orang-orang yang bisa membawa bekal-bekal yang abadi untuk dipersembahkan kepada Tuhannya, orang-orang yang sudah meletakkan sifat-sifatnya Allah kepada Allah. Bagaimana cara meletakkan sifat-sifatnya Allah kepada Allah? Wujud kitab sifatnya Allah. Oh, berarti wujudku ini wujud. Hidupku ini hidup. Berarti imbasnya di dalam hati kita, kita sudah tak cari pahala lagi. Dan kita tak takut dosa lagi. Wong ndak bisa apa-apa kok takut dosa. Berarti bila Anda takut dosa, itu artinya Anda masih jadi Tuhan. Merasa bisa apa-apa. Bila Anda masih membangga-banggakan apa yang Anda amalkan, berarti Anda masih jadi Tuhan, merasa bisa beramal. Selamanya tak akan pernah bisa abadi, akan hancur saja. Lalu bagaimanakah agar bekal-bekal kita ini selalu abadi? Longgo atau duduk wet ketemu Allah. Bicara wet ketemu Allah. Melihat wet ketemu Allah. Mendengar wet ketemu Allah. Pasti abadi. Kenapa? Karena yang ada hanyalah yang abadi. Yang ada hanya Allah. Ya pasti abadi. Bila masih ada manusianya rusak terus. Jadi Anda saat ini baru tahu. Oh, selama ini ternyata ibadah sholatku, zikiranku, sholawatanku, ngaji Al-Quranku sejak kecil dulu sampai setua ini zong. Tidak diterima oleh Allah. Rusak. Kenapa? Karena kita yang jadi Tuhan. Hancur. Jadi supaya tidak rusak amal-amal itu, jadi supaya abadi seluruh amal yang dilakukan oleh manusia itu, ya pertuhankan Allah daripada mempertuhankan diri kita sendiri di hati kita. Otomatis lillahi ta'ala, bila manusianya sudah terbaiat hatinya, bila manusianya sudah disembelih di dalam Idul Adha sifat kemanusiaannya, maka ia akan hidup abadi, ora mati lagi. Wong hidup dan mati bukan milik manusia. Hidup dan mati hanya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ayatnya bukan linnas. Hidup dan mati itu bukan linnas. Tapi lillah. Berarti manusia tidak punya hidup, tidak punya mati. Supaya apa? Supaya manusianya enjoy saja. Kenapa kok bisa enjoy? Tidak punya apa-apa. Apa yang mau kita tunjukkan kepada Allah? Wong kita tidak ada. Wong kita bukan Tuhan. Apa yang mau kita tunjukkan? Masak jeruk makan jeruk. Allah yang bergerak kita tunjukkan. Loh ini loh ya Allah, aku sholat. Wong Allah yang mensolatkan kita tunjukkan kepada Allah. Dikira Allah tidak tahu? Iya Pak Saiful.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini selalu dan selalu ikhlas. Makna ikhlas itu apa? Kita tidak merasa kita yang melakukan, bahwa ada rahasia hidup yang menguasai kita, maka otomatis ikhlas. Tidak usah ditata-tata lagi hatinya. Pokok ngamal apa saja dalam hati kita, Allah yang menguasai itu. Otomatis ikhlas. Tidak usah diniatkan lagi. Kalau masih niat, ya masih manusianya yang ada. Yang bisa merasa menata-nata Allah. Allah kok diatur-atur. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam keridhaan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan salawat dari bin taf'ul bala, agar hati kita terhindar dari balak-balaknya hati, dari balak-balak manusianya, agar suci bersih hati ini, yakni kembali kepada kesucian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.